Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Jumat kemarin kita telah merayakan Jumat Agung kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi karya penyelamatan Tuhan tidak hanya berhenti sampai di kematian Yesus, tapi hari ini kita merayakan Hari Paskah, Hari Kemenangan, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saya menyapa kita semua selamat Paskah. Selamat menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Selamat mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita bersama-sama melihat ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6a. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah berguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Haleluya! Ini kabar bahagia, kabar gembira bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus kita sudah bangkit. Pesan ini yang disampaikan oleh dua malaikat ketika orang-orang yang dekat dengan Yesus, mereka pergi ke kubur itu untuk melihat mayat Yesus. Tapi ternyata bahwa Yesus sudah bangkit. Malaikat itu berkata, "Mengapa kalian mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Dia sudah bangkit." Bapak, Ibu, Saudara, tindakan murid-murid Yesus merupakan sebuah tindakan kebodohan. Mereka mencari Yesus yang sudah bangkit itu di antara orang mati. Seharusnya mereka percaya apa yang Yesus sudah sampaikan, bahwa Dia pasti bangkit. Dia akan mengalahkan maut. Namun seringkali kita pun seperti tindakan para murid-murid itu, yang mencari sesuatu yang sifatnya sementara. Kita lupa bahwa Yesus sudah bangkit. Kita masih terfokus bahwa bagaimana keadaan hidup kita semasih kita ada dalam dunia ini. Terfokus pada kebutuhan, terfokus pada masa depan. Padahal kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Itu artinya bahwa segala sesuatu itu sudah dimungkinkan oleh Tuhan. Ingat, di dalam Kristus selalu ada kata kepastian. Paskah yang kita rayakan hari ini mengandung makna yang luar biasa. Yang pertama, kuasa Tuhan itu adalah kuasa tanpa batas. Yang setuju katakan amin. Kita harus percaya itu. Tapi ternyata bahwa ada begitu banyak orang bahkan yang sudah menjadi orang Kristen yang masih sulit mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu adalah kuasa tanpa batas. Padahal Dia sudah membuktikannya dengan bangkitnya Dia dari antara orang mati. Maut tidak dapat menahan Dia. Batu yang besar yang menutup kuburannya itu tidak dapat menahan Dia. Tentara Romawi yang sedang berjaga mengawal kuburan Yesus tidak dapat menahan kebangkitannya. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa kebangkitan Tuhan. Tapi mengapa orang sulit mempercayainya? Paling tidak ada 3 hal yang mempengaruhi kenapa orang sulit mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Yang pertama,
karena ada pekerjaan iblis. Iblis berusaha untuk menghambat, iblis berusaha untuk mempengaruhi, untuk mengintimidasi kita sehingga kita tidak mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tanpa batas, kuasanya tanpa batas. Sehingga dia menawarkan ilah-ilah zaman ini. Ada selubung yang menutupi mata, menutupi pikiran kita, sehingga kita tidak bisa memahami bahwa kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang hebat, kuasa yang luar biasa. Tapi hari ini kita mau bertindak bahwa pikiran kita sungguh-sungguh harus dikuasai oleh Tuhan, sehingga kita mampu melihat kuasa Tuhan yang tanpa batas itu. Yang kedua, kenapa orang sulit percaya kepada kuasa Tuhan yang tanpa batas itu? Karena seringkali kita melihat cara Tuhan bekerja itu adalah cara yang gak masuk akal manusia. Cara yang gak rasional, cara yang di luar jangkauan akal pikiran kita. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 lebih orang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur bisa bangkit. Bahkan ada banyak hal-hal yang luar biasa yang tidak masuk akal. Dan itu yang kemudian membatasi kita untuk bisa melihat kuasa Tuhan yang tanpa batas itu. Kita berpikir dengan cara berpikir kita yang terbatas, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Itu sebabnya di hari Paskah yang berbahagia ini, mari kita mulai melihat bahwa sesuatu yang tanpa batas, sesuatu yang tidak masuk akal itu justru itu adalah bagian Tuhan. Itu adalah bagian yang wajar yang dilakukan oleh Tuhan. Para ateis, orang-orang yang tidak mempercayai Allah, mereka justru punya pemikiran yang sungguh aneh. Mereka berpikir begini, bahwa kalau ada orang yang mati dan bangkit itu hal yang lebih mudah dibanding dengan orang yang belum ada tapi menjadi ada, atau peristiwa kelahiran. Jadi orang yang lahir, orang yang menjadi ada itu sesuatu yang sulit dibanding orang yang ada kembali. Artinya bahwa Yesus yang tadinya belum ada turun ke dalam dunia, itu sulit dipercayai oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bahwa kalau Yesus mati dan bangkit, karena Yesus pernah ada, maka mudah baginya untuk ada kembali. Tapi anehnya orang Kristen, orang yang mengaku sebagai murid Kristus justru sulit mempercayai. Termasuk Thomas, ketika murid-murid yang lain berkata bahwa Yesus sudah bangkit, dia bilang, mana mungkin, saya nggak percaya kalau saya nggak menusukkan jariku sendiri di tangan dan di lambungnya. Dan itulah yang terjadi. Kita sulit mempercayai kuasa Tuhan yang tanpa batas, karena kita melihat bahwa segala sesuatu itu tidak masuk akal. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa yang tidak masuk akal itu, justru itulah hal-hal yang wajar, yang pantas dilakukan oleh Tuhan kita yang tanpa batas. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Yang berikutnya adalah mengapa orang sulit percaya kepada kuasa Tuhan yang tanpa batas? Karena tidak mengalami iluminasi, pengilhaman dari Roh Kudus. Tidak membiarkan Roh Allah yang bekerja, sehingga Roh Allah itu memberitahu bahwa hal-hal yang luar biasa itu adalah bagiannya Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengalami pengurapan, mengalami kuasa Tuhan yang supranatural itu, supaya kemudian ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang mustahil yang mampu dikerjakan, itu adalah memang merupakan bagian Tuhan. Tuhan sudah menang atas kemustahilan. Tuhan sudah menang atas setiap persoalan, beban, berat, apapun yang sedang menimpa kita. Itu sebabnya
Jangan mencari yang hidup itu di antara orang mati. Jangan mencari pertolongan. Jangan mencari harapan. Jangan mencari jalan keluar di antara orang yang mati. Sebab kita punya Tuhan yang hidup. Yang setuju katakan amin. Kita hanya mau mencari Tuhan saja. Percayalah kuasa Tuhan tanpa batas itu berlaku dalam hidup kita. Dia sanggup membebaskan kita. Dia sanggup memberi kepada kita jalan keluar. Bahkan dia sanggup memberikan pertolongan yang ajaib dalam hidup kita. Yesus bangkit, memberikan kesempatan bagi kita untuk kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Dalam segala perkara, dalam segala situasi, dalam segala hal, baik itu usaha, kesehatan, bahkan apapun. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sesuatu yang luar biasa pasti kita alami. Katakan amin. Karena kita percaya ada kuasa kebangkitan dari Tuhan. Sebab kuasa Tuhan itu adalah kuasa tanpa batas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, makna Paskah adalah sebuah penggenapan firman Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Alkitab kita adalah firman Allah yang benar, yang bukan kebohongan. Kisah yang akan terjadi itu, yang sudah dinubuatkan itu, sungguh-sungguh digenapi oleh Tuhan. Apapun yang pernah Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, percayalah itu pasti ada penggenapannya. Termasuk peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Janji-janji Tuhan itu juga pasti akan digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya Paskah adalah penggenapan firman Tuhan. Penggenapan janji Tuhan. Kebangkitan Tuhan adalah penggenapan firman Tuhan. Kalau kebangkitan saja dia bisa lakukan, maut tidak bisa menahannya, maka apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa ada pertolongan di dalam Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena pada waktu kita percaya dan mempercayakan hidup kita, maka Tuhan pasti buka jalan. Karena firman-Nya itu ya dan amin. Yang percaya katakan amin. 3, makna dari kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Tuhan itu ditawarkan kepada semua orang. Ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Kita melihat bahwa setiap orang ditawarkan berita tentang kebangkitan Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut. Tapi tidak banyak yang bereaksi seperti Petrus
yang buru-buru cepat-cepat segera mungkin untuk datang ke kuburan itu. Berita keselamatan itu telah ditawarkan kepada semua orang. Tapi hanya sebagian orang yang mau ketika ditawarkan itu. Dan Yesus berkata bahwa hanya barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Keselamatan itu adalah mujizat bagi kita. Keselamatan itu adalah merupakan hal yang paling utama yang harus kita dapatkan, yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Hanya yang meresponi Tuhan, dia yang akan diselamatkan. Pastikan siang hari ini kita tergolong sebagai orang-orang yang meresponi tawaran bahwa Yesus sudah bangkit, dan kita percaya, kita imani, sehingga kita pun mengalami kuasa kebangkitan. Dan ini juga berarti bahwa tugas saya, tugas saudara, tugas kita semua untuk menawarkan berita keselamatan itu kepada semua orang, tanpa memandang golongan, tanpa memandang ras, kepada semua orang. Pasca kuasa Tuhan itu tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Apapun kondisimu hari ini, alami kuasa Paskah, kuasa kebangkitan, kuasa tanpa batas itu. Kalau engkau sedang sakit, berdiri dan berkata, aku sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang mengalami persoalan beban yang berat, berdiri dan berkata, aku sudah berkemenangan di dalam Yesus. Sebab kuasanya itu kuasa tanpa batas. Paskah, semua yang Tuhan janjikan, semua yang difirmankan di dalam firman-Nya, itu pasti digenapi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Itu pasti terjadi dalam hidupmu. Hanya soal waktu saja. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan Paskah itu adalah supaya kita menjadi saluran berkat-Nya, menawarkan berita keselamatan itu kepada semua orang, supaya sebanyak mungkin orang datang mengenal Tuhan dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Jangan mencari yang hidup di antara orang mati. Jangan mencari di tempat yang lain. Jangan mencari pertolongan yang lain. Sebab pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Ingat, kematian saja bisa dikalahkan. Apalagi persoalan yang sedang kita alami. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang tidak mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selamat Paskah. Selamat hari kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.